Kita akan baca saudara dan belajar pagi hari ini. Apa yang kita belajar adalah saudara, bagaimana supaya saudara menyiapkan diri. Ya, saya berdoa saudara pelan-pelan dan buka hati untuk saudara menangkap. Mari kita sama-sama baca. Saudara, hari ini kita sekali lagi bicara dan belajar bagaimana untuk tahu. Nah, mari kita baca ayat yang pertama. Ini ayat yang sering kali menjadi alasan buat banyak orang. Dan sering kali saudara ya, kita berpikir saya nggak tahu. Saudara, pada waktu Tuhan berkata, kenapa kamu tidak berdoa? Saya nggak tahu bagaimana berdoa. Kenapa kamu tidak perang? Saya tidak tahu caranya. Kenapa kamu tidak siap? Saya nggak tahu waktunya. Kenapa kamu tidak melakukan? Saya nggak tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. Saudara, tapi kita mau baca bersama-sama ayatnya supaya saudara tahu, tidak tahu itu masalah besar. 3, 2, 1. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Sekali lagi, tidak tahu adalah sebuah kesalahan. Dan ayatnya jelas berkata, maka ia bersalah dan menanggung kesalahannya sendiri. Saudara, sebelum lebih lanjut saya mau tekankan ini. Ayatnya berkata saudara ya, mereka tidak tahu pada waktu Tuhan melawat Yerusalem, maka mereka bersalah, tercerai-berai dan dibuang. Saudara, yang kedua dikatakan jelas saudara, mereka tidak tahu saudara selera Tuhan. Karena itu Alkitab berkata saudara, contohnya adalah 2 orang yang masuk penjara, temannya Yusuf. Saudara bawa roti sama bawa anggur. Saudara, mereka tidak tahu selera raja habis. Saudara, Wasti tidak tahu kalau tidak menghadap raja hukumannya mati. Maka tetap Wasti disingkirkan. Saudara, Usa mungkin tidak tahu kalau dia tidak boleh pegang tabut, tapi tetap mati. Anak Harun tidak tahu kalau dia tidak boleh bawa api asing, karena belum ada ayatnya. Tidak boleh bawa api asing, tapi tetap mati. Saya bisa jejerkan lagi bahwa banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu dia dijerat. Banyak orang dia tidak tahu ditipu. Saudara, barusan ada kejadian saudara. Jadi saya berdoa di tempat ini jemaat. Saudara, saya berkata waspada. Saudara, ada seseorang yang berkata, saya sudah ikut Bahtera 7 tahun. Saudara, dan kemudian dia berkata, saya ini, orang Mahanaim, orang AOC dan sebagainya. Saudara, dan dia melakukan penipuan sampai 170 juta. Saudara, dan yang ditipu nangis-nangis karena dia juga orang Mahanaim. Tapi sekali lagi, dia mulai berkata dan marah dan berkata, dia orang Mahanaim, dia orang AOC, dia orang ini, dia orang ini. Saudara, persoalannya, kamu tidak tahu ditipu, tetap kena tipu. Dan saudara, engkau akan tetap saudara harus bayar. Saudara yang tertipu, dia sudah dan harus bayar tetap 170 juta. Atau masuk penjara. Sekali lagi, tidak tahu, bersalah.
Saudara bisa berkata, saya tidak tahu itu roh. Saya tidak tahu itu perang. Saya tidak tahu itu bisikan. Saya tidak tahu, mungkin Jeter berkata, saya tidak tahu bagaimana memukul dan mematahkan leher manusia. Tapi tidak tahu bersalah. Hari ini saya mau berkata buat saudara. Esau juga tidak tahu. Kalau dia memandang rendah hak kesulungan, maka dia akan kehilangan. Enggak tahu. Buat Esau cuma soal capek. Soal mood. Tetap bersalah. Kain tidak tahu. Karena waktu itu belum ada Taurat. Yang kalau membunuh adiknya, menurut saya Kain tidak pengen membunuh. Kain emosi. Dan kemudian ambil batu, buam saudara, kena adiknya. Saudara, tapi sekali lagi Kain tetap dihukum. Tidak tahu, tetap bersalah. Tetap bersalah. Persoalannya hari ini, saudara, Tuhan sangat ingin saudara siap. Tuhan sangat ingin saudara tanggal 31 atau bahkan sebelumnya atau sesudahnya, saya tidak tahu. Dia melanda kita sekali lagi. Saudara, Tuhan sangat pengen membuka pintu-pintu baru. Tuhan sangat ingin memberkati. Tuhan sangat ingin saudara mengangkat kita. Tetapi tidak tahu, tidak siap, tidak mengerti, tidak menghargai. Semuanya tetap salah. Karena itu pagi ini saya berharap kita mulai berkata, Tuhan, aku harus berurusan dengan ketidaktahuanku. Sekali lagi, saudara, 10 hari ini saya harap saudara berurusan dengan ketidaktahuan kita. Bagaimana supaya kita menjadi tahu? Yang pertama, saudara, Kejadian 24 ayat 21. Tanpa berkata-kata, orang itu berdiam diri dan mengamat-ngamati. Ini bicara Eliezer, gadis itu, untuk mengetahui apakah Tuhan telah membuat perjalanannya berhasil. Saudara, yang pertama untuk saudara tahu, belajar saudara untuk berdiam. Nah, banyak orang mungkin mulutnya diam, tapi pikirannya nggak pernah diam, saudara. Pikirannya terus berkata gini, ini masalah gimana, anakku gimana, hidupku bagaimana, Tuhan mauku begini, saya mau jodoh, saya mau uang, saya mau motor, saya mau begini. Saudara, kok nggak pernah diam? Mungkin mulut kita diam, badan kita diam. Tapi pikiran kita tidak diam, hati kita tidak diam, dan itu bicara sangat keras. Membuat Tuhan tidak bisa bicara. Tuhan tidak bisa bicara. Saudara, kadang-kadang kita berkata prinsipku, sukaku, hatiku. Dan Tuhan tidak bisa bicara. Saudara, saya ini hari-hari ini terus dibentak Tuhan. Karena apa? Ya seperti ini. Ceritanya doa, diem. Jadi saya ambil waktu jam 3 pagi, jam 2 pagi pada saat saya dibangunin. Saudara, saya diem di hadirat Tuhan. Badan gak gerak, mulut gak bersuara. Tapi otak saya gak bisa diam. Otak saya terus berpikir, Tuhan Indonesia, Tuhan anakku, Tuhan Mahanaim, Tuhan. Dan Tuhan bilang, shut up, bisa gak diem? Saya bilang, Tuhan sudah diem, bentar, cuma 1 detik. 1 detik lagi muncul lagi, saudara. Nanti mau ngapain ya? Saudara, hari ini kerjain apa ya? Saudara, Tuhan bilang, diam, bisa gak? Saya butuh berkali-kali. Dalam 1, saudara ya, doa. Anggaplah saya doa dari jam 2 pagi. Saudara, saya doa mungkin setengah jam.
dalam setengah jam saya perlu memaksa diri saya diam. Mungkin 10 kali. Bukan mulutnya loh yang bicara. Tapi kepala saya tidak bisa diam. Hati saya tidak bisa diam. Saudara, emosi saya, kekhawatiran saya, pikiran yang terus jalan, kemauan saya membuat saya butuh 10 kali mendiamkan jiwa saya. Sekali lagi, hanya dalam setengah jam saya butuh 10 kali mendiamkan jiwa saya. Dan hari ini saya berdoa kalau saudara mau belajar mengetahui, belajar mendiamkan jiwamu. Saudara, yang kedua, mengamat-amati. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang sangat suka pakai kode. Saudara, kita sudah belajar banyak. Bayangin saudara ya, saudara Elia cuma ngelepasin baju. Dia gak pernah bilang begini, Elisa, Elisa, kemarilah dan jadilah, saudara ya, jadilah penerusku. Tidak ada. Tuhan cuma kasih kode. Saudara, Joshua gak pernah dipanggil Musa dan berkata, Josh, one day ya, kamu akan mewarisi aku. Tidak pernah. Saudara, tapi Musa cuma berkata, Joshua bisa gak jaga di depan kemah suci? Saudara, tapi Joshua mengamati. Gak ada perkataan Musa berkata begini ya, Joshua, kalau saya tidur kamu tetap di situ ya? Gak ada. Tapi Joshua mengamati. Saudara, tidak ada satupun perkataan Tuhan kepada Daud dengan berkata, Daud buat 7 oktav. Tidak ada. Tapi Daud mengamati. Saya berdoa saudara ini jadi orang yang mengamati. Saudara, tidak ada pelajaran sebenarnya bagaimana membedakan roh. Ya. Gak ada pelajarannya, ayatnya gak ada berkata gini. Bagaimana membedakan Roh Kudus, roh manusiamu dengan roh setan. Gak ada kan? 1, Roh Kudus selalu bersukacita. Tidak ada orang ayatnya berkata jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa berduka enggak? Bisa. Tidak ada perkataan begini, Roh Kudus selalu lembut. Orang Roh Kudus bergerak seperti angin, bahkan menggoncang satu gedung. Berarti Roh Kudus gak selalu lembut, betul kan? Saudara, gak pernah berkata Tuhan selalu baik. Orang Tuhan bawa pecut dan marah, betul? Jadi gak ada saudara. Rumusannya itu gak ada. Tapi bagaimana kau mengenal? Amat-amati. Saya ini orang yang belajar dari banyak guru. Saya belajar dari Benny Hinn. Saya bahkan belajar dari Catherine Kuhlman. Saya belajar saudara dari semua. Saya belajar saudara dari Cindy Jacob. Saya belajar dari Pak Yusak. Saya belajar dari Pak Agung. Saya belajar dari Pak Niko. Saya belajar dari Yusuf Roni. Saya mengamati kenapa mereka naik dan kenapa mereka turun. Saya mengamati kode Tuhan. Saya mengamati mood Tuhan. Saudara, dan kalau saudara tidak belajar mengamati dari orang lain. Ada orang itu egois saudara. Apapun dalam hidupnya, saudara itu tentang dirinya. Kalau saudara apapun tentang dirinya, saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan maupun mengenal orang lain. Misalnya begini ya, saya tertolak, saya sakit hati,
saya kesel, saya nggak suka, saya marah, saya malu, itu semua saya. Saudara bisa ngerti? Tapi kalau orang yang mengamati, begitu saudara dimaki, saudara akan berkata gini, kenapa dia marah? Maunya dia apa? Saya belajar apa? Maunya Tuhan apa? Itu beda fokus. Saudara, setiap Pak Yusak itu, saudara ya, ini Pak Yusak perjanjian lama. Ya, Pak Yusak itu punya dua versi. Pak Yusak perjanjian baru, saudara, dan Pak Yusak perjanjian lama. Istilah saya, ini istilah aja, jangan nanti dibuat sesat. Enggak, ini istilah. Saudara, perjanjian baru itu cara dia bersikap sama cucu-cucunya. Baiknya minta ampun, sabarnya minta ampun. Saudara, tapi ada Pak Yusak perjanjian lama, itu anak sama anak-anaknya. Saudara, gualaknya minta ampun. Nah, saudara, saya ini cerita ya bagaimana reaksi. Saudara, jadi kalau kami pulang terlambat, saudara, dan kemudian kami pulang gak bilang ataupun gak ada alasan, saudara, dia bisa bawa tongkat langsung sabet, gak nanya, saudara. Nah, saat seperti itu, reaksi adik saya selalu marah, walaupun diam. Disabet gitu ya, marah. Di belakang dia akan ngomong begini, papa itu ya, marah. Saya juga, saya ini sama kena sabet, saudara ya, sering. Tapi saya juga diam, kesel. Enggak nanya, sabet gitu ya, kesel. Tapi gak tahu bagaimana ya. Saya tuh selalu berkata begini, papa khawatir. Ini karena papa khawatir. Ini karena papa mendisiplin saya. Jadi fokusnya gak tentang perasaan saya, tapi perasaannya. Sudah bisa mengerti? Ya. Saudara, ibu saya itu lain lagi gayanya. Saudara, ibu saya itu memaksa anaknya belajar apapun. Saudara, jadi dari kami umur 3 tahun itu sudah dipaksa. Inggris iya, piano iya. Padahal saya ini gak berbakat. Adik-adik saya lumayan lah, saya gak berbakat. Saudara, saya les piano yang nangis gurunya. Karena gak bisa-bisa. Saya dilesin Inggris yang nangis juga gurunya. Gak bisa-bisa, saudara. Saudara, saya ini gak berbakat. Tapi ibu saya gak mau tahu. Pokoknya saudara ya, saya harus les piano, harus les keyboard, les gitar, harus saudara les Inggris, harus les gambar, harus segala macam les lah, saudara. Walaupun dia gak punya uang, dia mintain orang. Ibu saya itu ajaib sekali. Saudara, dia gak punya uang, Caranya apa? Dia cari teman-temannya, minta tolong anaknya diajarin. Karena dia gak punya uang. Nah, sekali lagi, sama-sama nih, adik saya selalu kesel. Kapan kita main? Ya. Mama tuh gak tahu ya saya capek. Mama itu gak tahu ya. Kita ini butuh main, bosan. Tapi saya, saudara, saya ini yang masalah. Karena saya yang goblok. Adik-adik saya itu lumayan pintar semua. Saudara, saya ini masalah gurunya yang nangis selalu. Karena gak bisa-bisa nerangin piano, nerangin apa tuh susah banget buat saya. Tapi saya bisa ngerti. Saya selalu bilang sama adik saya, mama itu pengen kita pintar. Mama itu pengen anaknya gak malu-maluin. Mama itu pengen kita berdiri ya dan nyanyi. Mama senang kalau begitu. Persoalannya, saya selalu mengamati. Ada banyak orang yang fokusnya selalu dirinya. Hari ini, kalau saudara mau keluar dari ketidaktahuan, saudara harus belajar mengamati.
Seperti yang tadi Nancy cerita, saudara, saya itu sampai tahu kalau orang mulai error. Nggak usah bilang, saya udah tahu. Kelihatan dari mukanya. Saudara, dari sautannya, dari baunya, istilah saya. Kalau saudara tanya teorinya gimana, mengamat-ngamati. Saudara, dan itu pembelajaran panjang. Tapi saya itu gini, hari itu Robert Raiden datang ke Indonesia. Ini contoh saudara ya. Dia lagi ngetop banget, lagi keren banget. Kemudian saya ini doa. Saya bilang gini, Tuhan, Robert ini keren banget ya Tuhan. Dan saya lihat muka Tuhan yang gak suka. Dan saya tahu, waduh, gawat nih. Gawat. Gak ngomong loh Tuhan. Cuma gini. Saya lagi cerita nih tentang Robert. Tuhan, Robert nih keren ya Tuhan. Gini ya Tuhan. Aduh, saya pengen banget. Saya belajar banget. Saya baca semua bukunya Robert Raiden. Saya ini penggemar Robert Raiden. Saudara, mulai dari The General. Saudara ya. Mulai dari Melihat Surga. Semuanya. Saya penggemar bukunya Robert Raiden. Saudara, dan waktu saya cerita. Karena saya pengen ketemu dia. Tuhan cuma gini. Saya langsung tahu something wrong. Ya, dan saya langsung berkata, matang deh. Apa yang terjadi? Saya mulai berdoa, saya mulai pelajari. Saudara, itu kalau saudara mau belajar tahu. Ya, saya nyembah. Saudara kerasa Tuhan. Tuhan mendekat. Atau Tuhan diam. Itu kerasa. Saudara pasti kerasa. Kalau saudara mau amati. Kalau saudara itu ngomong aja ya. Ngomong gini. Papa. Dan saudara tidak ada getar di sini. Saudara harusnya tahu. Tidak sepenuh hati. Gak akan nyampe. Amati dirimu. Bahkan ayatnya berkata, amati dirimu. Supaya jangan sampai engkau berpikir engkau berarti atau engkau kuat. Padahal engkau tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ayatnya berkata, amati. Saudara, saya ini kalau sama Roh Kudus juga sama. Bukan soal lagunya. Saya belajar terus berkata, Roh Kudus, kamu mau apa? Amati. Itu perjalanan. Mungkin saudara berkata susah menyelamatkan hidupmu. Sekali lagi ya. Mengamat-ngamati mungkin susah. Tapi itu menyelamatkan hidupmu. Kenapa saya ada sampai hari ini? Salah satunya, saya tahu persis keadaan saya. Saya tahu persis Tuhan lagi suka atau tidak sama saya. Saya tahu persis kelemahan saya. Saya tahu persis dosa saya. Mengamat-amati, menyelamatkan hidup kita. Kita lihat yang kedua. Keluaran 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini ayat awal, menyatakan kemuliaan. Ini saya senang banget saudara. Banyak orang berpikir kalau saudara Tuhan menyatakan kemuliaan, itu hadirat Tuhan. Ya. Terus kemudian saudara dipakai tumpang tangan orang rebah. Nah itu kan menyatakan kemuliaan, betul enggak? Saudara berpikir menyatakan kemuliaan. Pada waktu saudara jalan orang rebah. Wah, itu menyatakan kemuliaan. Tapi saudara harus belajar. Ini Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaan kepada Firaun. Caranya apa? Firaun dipukul dengan tulah. Bam. Dari mulai air menjadi darah. Nyamuk
saudara gelap gulita sampai puncaknya anaknya sulung mati. Menyatakan kemuliaan. Saya berdoa saudara ngerti. Pada waktu Tuhan menghajar saudara, itu salah satu cintanya untuk menyatakan kemuliaan. Pukulan demi pukulan, itu caranya untuk berkata aku mau pilih engkau dan aku mau pakai engkau untuk menyatakan kemuliaan. Saudara, saya bersyukur saya orang yang penuh dengan pukulan Tuhan. Dan saya berkata setiap kali, Tuhan, do again and again and again. Tuhan, pukul aku lagi dan lagi dan lagi. Supaya semua kemuliaan-Mu itu nyata. Saudara bayangin ya, bayangin. Saya sekolah di Belanda pertama. Dan saya malas belajar bahasa karena memang saya susah belajar bahasa. Dan saya pakai joki, saya udah cerita berkali-kali sama saudara. Ibu Iin selalu punya jalan. Saya tinggal datangin teman saya yang jagoan dan saya bilang begini, kamu ikut ujian lagi ya. Karena di sana tuh boleh ujian berapa kali pun untuk menaikkan nilai. Saudara, dan saya bilang kamu duduk di depan saya ya. Jadi nanti begitu kita ujian tinggal digeser, namanya joki itu makanya ya. Digeser, saya tinggal ikutin. Dah terus semuanya ikutin. Saudara, hari itu mata saya masih setajam Raja Wali. Jarak berapapun saya bisa nyontek. Ya. Saudara, dan cuma pakai joki, gampang kan? Saudara, saya udah ujian sendiri. Ujian sendiri nilainya 50, 60. Saudara, padahal untuk lulus itu boleh masuk itu 85. Saudara, kenapa? Karena saudara, jadi sekolah saya TU Delft Arsitek itu nomor 1 di dunia, saudara. Nomor 1, semua Amerika, Cina manapun itu kalah, saudara. Dan saudara, Tuhan itu memang guyonnya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya ini gak bisa gambar, saya gak bisa bahasa, saya otak gak nyampe buat ngitung mekanika. Saudara bisa bayangin gak? Saudara ya, dan yang lebih lagi saudara ya, saya itu garis lurus aja gak bisa. Jadi tes pertama untuk saudara masuk arsitek itu cuma simple saudara. Saudara tinggal narik garis lurus gini pakai tangan tanpa penggaris. Dan kalau saudara gak bisa, itu sudah artinya saudara memang tidak berbakat untuk jadi arsitek. Dah sesimpel itu. Jadi nanti kalau dipulang, saudara tarik aja. Kalau saudara bisa lurus, ya, sebenarnya saudara masih ada kesempatan dan kemungkinan untuk saudara jadi arsitek. Saudara, itu tes gampang, tetapi itu cara untuk mengetahui. Ada banyak hal, misalnya tes pilot ada lain. Saudara ya, tes dokter ada lain. Saudara, saya pernah cerita tentang tes anjing-anjing. Nah, ini salah satu tes arsitek. Saudara tinggal tarik aja garis, jeret. Nah, saya ini gak bisa, saudara. Saya udah coba berkali-kali. Udah sampai latihan karena saya tahu tesnya itu, saudara. Gak bisa, saya gak bisa. Gak tahu kenapa. Saudara, nanti di tengah mencong ke atas, ke kiri lah, bergelombang lah, gak tahu pokoknya. Ada yang aneh di tangan saya dan di otak saya. Saudara, mungkin kesangguinan saya membuat saya gak bisa konsisten garis lurus. Karena itu butuh cuma konsisten, saudara. Dari sini sampai sana teret, benar-benar konsisten. Saudara pasti lurus. Anehnya saya tidak pernah bisa. Dan Tuhan bilang, masuk arsitek. Di arsitek terbaik di dunia nomor 1. Nah, itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Nah, dan karena itu saya gak bisa 85, gak pernah bisa sanggup 85. Tes 3 kali gak sanggup, saya panggil joki. Loh, saya beralasan begini sama Tuhan. Tuhan yang suruh saya di sini, yang Tuhan juga sudah tahu saya goblok bahasa Belanda.
Jadi ya sekarang saya cari jalan sendiri karena Tuhan tidak menolong. Dan saya panggil joki langsung, saudara, saya ikutin, lulus langsung 95. Dosen saya langsung bilang begini, tuh kan kalau kamu belajar bisa. Saya bilang bisa lah, selalu ada jalan. Saya ngomong begitu, saya gak bohong kan. Saudara, itu saya keluar dari gedung loh. Saya keluar dari gedung dengan senyum. Bisalah, selalu ada jalan. Saudara, Tuhan langsung ngomong gini, mulai hari ini kamu tidak akan bisa berbahasa Belanda sampai selamanya. Dan setiap kali kamu bicara, orang akan menertawakan kamu. Supaya kamu ingat, jangan pernah pakai caramu sendiri, tapi pakai caraku. Dan terjadi, saudara. Sampai saya pulang, sampai saya lulus, setiap saya bicara orang tertawa. Suami saya itu saking malunya kalau saya ngomong, saudara, kaki saya ditendangin terus, duak, saudara. Karena salah melulu, saudara. Tapi pukulan itu adalah untuk saya tahu, untuk menyatakan kemuliaan. Saya sudah cerita sama saudara, sampai berkali-kali. Saya cuma enggak hormat sama orang tua saya. Mobil langsung ditabrak sama kontainer, bam. Saudara, saya bisa cerita banyak deh, saudara. Seluruh tubuh saya penuh pukulan. Penuh pukulan. Saya pernah cerita, mungkin buat yang baru lupa. Saudara, hari itu Mahanaim butuh banyak duit. Dan tiba-tiba ada pendeta baik banget, saudara. Sewain gedung gede banget, bisa muat 3.000. Saudara, dia minta kita bikin acara. Dia masukin koran demi koran. Dan hari itu kita akan buat malam dana. Itu pertama dan terakhir. Saudara ya. Saudara, saya ini gak usah pakai malam dana ya. Saya ini gak usah disebutin pakai masuk koran. Saya kalau ngundang orang selalu yang datang minimal saudara ya, 500 datang. Saya tinggal pengumuman begini, saya khotbah di sebelah sini ya. Saudara, tanpa apa-apa minimal 500 orang datang. Nah ini sekarang saudara bisa bayangin ya. Masuk koran 2. Masuk radio. Bilang malam dana. Apa enggak ajaib, saudara? Jadi saya dengan pede banget, 3.000 kecil. Pakai koran, pakai radio, pakai RPK kecil. Saudara, hari itu saudara. Pertama kalinya gedungnya 3.000 selain Mahanaim. Jemaatnya ada berapa, saudara? Saudara, seingat saya ya, enggak nyampe 10. Itu benar-benar enggak nyampe 10. Saya pikir Tuhan memang badai. Tuhan buat hujan badai. Saudara, cuma 10 ekor, enggak sampai 10 ekor selain Mahanaim. Dan saudara yang asik, Tuhan itu berdiri di, ini misalnya mimbar, dia berdiri di sini. Enggak marah, senyum. Senyum. Dengan senyum yang sangat nyelekit kalau saya bisa bilang. Senyum. Dan kemudian dia ngomong begini. Saya bilang begini, Tuhan gak jadi khotbah. Tuhan bilang khotbah. Saya khotbah dan Tuhan di sebelah saya. Bayangin saudara, saya ini khotbah di sini. Tuhan bilang khotbah. Saudara, di sini ada yang ngomel sepanjang khotbah. Dan yang ngomel siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini. Jangan pernah memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Jangan pernah pakai usahamu sendiri. Saudara, saya tuh pengen ngomong gini. Udah tahu Tuhan, udah tahu. Ya 10 orang ini guyon tercanggih. Badai. Banjir. Tapi Tuhan gak berhenti. Ngomel aja terus di sini. Jangan pernah merasa ya. Ada orang mau datang dengerin kamu. Jangan pernah merasa ya.
kamu itu somebody. Udah, somebody tetap khotbah, satu telinga tetap mendengar. Saya tahu Tuhan masih kesel banget sama saya. Jangan bikin malu ya. Minta sumbangan kayak pengemis. Jangan pernah berpikir ya. Orang mau datang, wah udahlah pokoknya panjang lebar saudara. Dan itu adalah pukulan yang sampai hari ini. Kenapa Mahanaim jarang banget kolekte? Kalau kolekte juga nggak pernah buat masuk Mahanaim. Saudara, setiap kali mau masuk Mahanaim udah ngomel lagi Tuhannya. Kolekte nggak buat masuk Mahanaim ya. Yang terakhir kemarin saudara langsung buat beli beras, langsung bagi-bagi. Nggak ada. Karena Tuhan berkata, Ismail, biarkan aku membiayai, membangun, meninggikan, mengangkat, melipat gandakan, menunjukkan kekuatanku dan kemuliaanku. Kita berjalan 21 tahun. Dan dia selalu menunjukkan kemuliaan. Saya berkata sama saudara di tengah masa seperti ini. Saudara, urusan biasanya beres tanggal 10. Ini sebelum tanggal 1 Tuhan sudah beresin, tutup semuanya. Dia Tuhan. Hari ini kalau engkau dipukul, apakah engkau bisa berkata thank you Tuhan. Thank you. Aku belajar. Aku belajar. Ada banyak orang kalau dipukul menghindar dari Tuhan. Saudara saya itu kalau dipukul saya akan ngobrol satu demi satu. Pukulan Tuhan pada waktu GBK, pukulan Tuhan pada waktu TTM, pukulan Tuhan pada waktu saudara kita diserbu, pukulan Tuhan pada waktu saudara kecelakaan muter di tol. Sampai hari ini saya suka ngobrol sama Tuhan. Dan saya berkata, ingatkan aku Tuhan. Itu masalahnya di mana aja. Ingatkan aku. Pukulan membuat kita tahu. Tapi apakah kita mau belajar? Reaksi kita bagaimana? Siapa mau melihat kemuliaan Tuhan? Ingat loh ya, sisinya ada. Ada sisi wow, ada sisi pukulan. Siap? Pintar. Ketiga, nah ini juga seru. Ini buat tahu nih, heran Tuhan itu suka. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Loh, perjalanannya seluruhnya atas kehendak Tuhan. Betul enggak? Betul kan? Di padang gurun selama 40 tahun. Jadi yang bawa kita ke padang gurun Tuhan atau iblis? Tuhan. Jadi kalau saudara berkata hari ini saya masih padang gurun, belum lulus. Cuma itu aja. Saudara, engkau itu harus melewati padang gurun, harus. Tidak ada satu orang pun tidak melewati padang gurun. Apapun, padang gurun tidak semua soal ekonomi ya. Padang gurun bisa kesehatan, padang gurun bisa hadirat Tuhan, padang gurun bisa hubungan, padang gurun bisa cinta, padang gurun setiap orang berbeda. Dan setiap orang harus lewati padang gurun. Lewati, mau tidak mau. Tapi lulusnya bukan Tuhan yang menentukan. Saudara yang menentukan. Saudara bisa di padang gurun, saudara 3 hari. Saudara ada enggak yang 3 hari di padang gurun? Ada, nanti lain kali saya bahas. Ada yang 40 hari di padang gurun, ada siapa? Contohnya Yesus, 40 hari. Saudara ada yang 7 minggu ada? Ada. Saudara ada yang setahun 2 tahun, saya lupa ngitungnya. Tapi kalau nggak salah saudara, Elia itu 3 tahun. Saudara kalau nggak salah. Tapi ada yang 40 tahun. Ada yang nggak pernah keluar, isdet di padang gurun. Jadi sekali lagi ya, masuk harus, wajib. Keluar tergantung kelulusan. Siapa di sini yang mau 40 tahun boleh angkat tangan? Siapa yang mau 40 hari boleh angkat tangan?
Terus maunya kapan? 40 hari udah yang paling dekat. Masih gak ada yang mau. Saudara maunya berapa? 3 hari? Parah. Itu termasuk kurang tahu diri. Udah tahu model keras kepala kayak begini. Udah tahu model 2 blek bodoh. Kalau saudara tanya, Bu berapa? 14 tahun. Saya 14 tahun. 7 tahun di Belanda, 7 tahun di Bekasi. 14 tahun saya. Saudara. Dan saudara tentukan sendiri kelulusanmu. Ya, tentukan. Tapi mari kita belajar lagi. Mari kita belajar. Dengan maksud apa saudara? Merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau. Itu dibongkar. Saudara, itu namanya mencobai. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saya tanya, yang pengen tahu itu Tuhan atau kita harusnya? Yang perlu tahu, bukan pengen tahu. Yang perlu tahu itu Tuhan atau kita? Kita. Tuhan sudah tahu enggak? Tanpa mencoba sudah tahu. Tanpa merendahkan diri sudah tahu. Sudah. Jadi yang perlu tahu siapa? Kita. Persoalannya enggak tahu-tahu sampai 40 hari. 40 tahun. Enggak tahu-tahu. Jadi kalau engkau masuk padang gurun apapun. Padang gurun hadirat Tuhan. Padang gurun saudara hubungan. Padang gurun kemarahan. Padang gurun saudara kesehatan, ekonomi. Kau harus cari tahu. Kalau engkau tidak benar-benar tahu kondisi hatimu dan jiwamu. Saudara bisa muter terus dan tidak lulus. Tuhan tahu. Ayatnya berkata di dalam perjanjian baru loh. Tuhan tidak pernah menyerahkan dirinya kepada mereka. Karena dia tahu siapa mereka. Saudara bayangin ya. Saya itu ke Belanda dengan bangga banget. Ya, saya anaknya Pak Yusak. Saya ke Belanda itu dipesan begini. Kamu akan buka persekutuan di setiap kota bahkan di negara-negara. Kamu akan dipakai Tuhan. Kamu akan dipersiapkan. Bahkan kau akan membawa untuk persiapan kebebasan Indonesia secara roh. Wah, pokoknya nubuatannya keren banget, saudara. Sampailah ke Belanda, saudara, Tuhan hancurin semua hidup saya. Hancurin total. Saudara, salah satu yang paling hancur, permulaan. Saya itu makan apapun, badan tetap pragawati. Saudara, saya itu waktu di Indonesia ya, makan kayak tukang becak, badan kayak pragawati. Begitu sampai ke sana, saudara, dalam 1 bulan naik 10 kilo. Lebih dari Kesia. Saudara, Kesia 9 bulan naik 10 kilo, saya dalam 1 bulan naik 10 kilo. Saya enggak tahu, saudara. Kenapa tiba-tiba badan saya udah bukan kayak pragawati lagi, kayak tukang becak sekarang, saudara. Saya bingung. Saudara, dan bukan cuma itu. Gini-gini Ibu Iin kan lumayan oke ya mukanya. GR, tetap GR. Ayolah ngakulah, cantiknya ada lah ya. Walaupun sudah memudar banyak ya. Saudara, saya tuh lumayan cantik saudara. Tapi saudara bisa bayangin. Begitu sampai Belanda saudara. Itu seluruh muka jerawatan. Seluruh muka. Dulu muka saya itu halus lah saudara, halus. Orang lalat kepleset ke muka saya. Saudara, halus. Saudara, makanya tanya Pak Luki kalau nggak percaya. Saudara, saya itu saudara di Belanda, puluhan pria yang jatuh cinta sama saya. Saudara ya. Jangan bisik-bisik di belakang, di depan saya. Ngomongin kok di depan saya. Gak apa-apa saudara. Tapi saya mau bilang begini saudara ya. Tuhan dalam seketika loh. Merendahkan saya. Muka saya hancur. Dan jerawat itu sampai bolong-bolong ya.
Kalau saudara dekati muka saya sekarang masih ada bekasnya banyak banget. Dan Tuhan tega, itulah Tuhan kita. Tega banget saudara. Karena buat Tuhan lebih penting merendahkan hati sampai saya kenal jeleknya saya. Saudara, dan dalam keadaan begitu ya, dalam keadaan muka jerawatan, tiba-tiba naik. Saudara bisa bayangin ya, berat saya kan tetap tingginya segini. Berat badan saya 48, apa enggak kayak Pragawati saudara. Dan saudara naik terus. Kalau saudara naik dari 48 sampai sekarang naik berapa kilo? Udah mengerikan saudara, naiknya udah mengerikan saudara ya. Naiknya sudah mengerikan saudara. Saudara muka hancur. Tiba-tiba jadi goblok banget sampai gak bisa ngomong. Sudah dalam keadaan seperti itu loh saudara. Udah nangis bilang, Tuhan tuh apain saya? Dan dia jawab begini, kamu tahu gak siapa kamu? Saya bilang, saya anaknya Pak Yusak, baik-baik. Saya pelayanan dari sejak kecil. Saya melakukan banyak hal. Saudara, dan saya masih ingat dari itu. Dia bilang, kamu itu ular beludak. Dan kalau kamu tidak mati, kamu tempatmu di neraka. Saya tahu siapa saya. Tapi hari itu saya enggak tahu. Saya enggak tahu kesombongan saya. Saya enggak tahu kelicikan saya. Saya enggak tahu manipulasi saya. Saya enggak tahu kepelacuran saya. Saya enggak tahu kemunafikan saya. Saya enggak tahu drama queennya saya. Saya enggak tahu pembohongnya saya. Dan Tuhan butuh 14 tahun untuk membuat saya mengenali siapa saya. Tapi sampai hari ini saya bilang, thank you Tuhan, thank you. Thank you kalau Engkau buat itu. Terima kasih kalau Engkau menyintaiku. Begitu rupa dia bajak tanah saya. Dia cabuti batu demi batu di hati saya. Dia cabut setiap akar rumput dalam hidup saya. Dia saudara gali tanah begitu dalam. Dia bahkan gak sisakan saudara rumput liar di hati saya. Dan tiap kali dia lakukan itu lagi. Tiap kali dia bajak lagi sampai tidak ada kekerasan di hati saya. Tiap kali dia ambil lagi batu-batu itu. Tiap kali dia ambil lagi rumput liar. Tiap kali dia cabut lagi saudara akar-akar palsu. Saya cuma bisa bilang, terima kasih. Siapa yang cukup sabar sampai 14 tahun. Dan sampai hari ini korek tanah demi tanah. Untuk cabuti semua rumput. Saya bilang sama Roh Kudus, thank you so much. Dan please jangan berhenti. Please jangan berhenti. Cabut setiap rumput setiap kali itu muncul. Cabut setiap akar pahit setiap kali itu muncul. Cabut setiap batu, cabuti. 14 tahun lebih dan sampai hari ini. Tapi pembajakan besar-besaran dia lakukan 14 tahun. Saudara, itu menyelamatkan. Itu sangat mulia. Supaya kita bisa menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lihat yang keempat. Yeremia 44 ayat 29, inilah tandanya bagimu. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini. Supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk saudara. Saudara,
Ini di sisi lain kecelakaan, di sisi lain saudara kehidupan. Ya, ini anak-anak terpotong sedikit. Saudara, Tuhan bilang begini, aku ini harus menghukum. Dan engkau akan ngalamin kecelakaan. Tapi itu untuk sementara. Daripada engkau mengalami kebinasaan. Tujuannya apa? Karena untuk kehidupan, keselamatan, kehormatan kekal. Saudara, karena itu ayatnya berkata, aku sekali-kali tidak melepaskan engkau dari hukuman, walaupun aku mencintai dan mengampunimu. Mengampuni itu beda loh saudara. Ya. Saudara, nih kalau saya nih ya sama orang-orang yang dekat. Saudara, saya sering kali bilang, saya selalu bilang, saya ampuni. Saya ajak dia pergi, saya ajak dia makan. Tapi sehabis itu hukuman akan mulai saya kasih. Tulis, ini, lakukan ini kerjaanmu, ini. Saudara, karena itu hukuman itu bukan pernah atau selalu atau saudara bahkan pernah dikasih untuk karena Tuhan gak suka sama kita. Murid-murid percayalah ya, tidak ada guru suka menghukum kalian. Dan itu tidak dilakukan karena guru itu sentimen sama kalian. Itu tidak dilakukan karena guru saudara kurang kerjaan. Tapi karena itu menanamkan, mengukir sesuatu di hati kita. Saya tuh suka sih dengan Roh Kudus, tapi dengan cara ayah saya, dengan cara ibu saya, dengan cara Tuhan. Ya nggak tahu lah, saya tuh ngerti banget dengan semuanya. Saudara, jadi waktu kecil saya tuh nggak suka makan. Nah, ya, karena bukan nggak suka sih sebenarnya, rewel. Saya tuh bukan nggak suka makan, saya suka sekali makan. Tapi saya tuh rewel. Nah, itu salah satu yang Tuhan juga cabut dalam hidup saya. Sehingga hari ini saya kalau sudah mulai rewel, saya tahu saya stop. Saya tetap rewel saudara. Ibu Ruth yang tahu betapa rewelnya saya. Tetapi Bu Nike juga tahu sekali rewelnya saya. Tetapi saudara, saya tahu batasnya gitu ya. Jadi ini mulai rewel. Saya mulai gini, Ruth gak enak, kurang ini, kurang itu, kurang enak. Terus begitu, aduh rewel lagi deh, kumat. Mundur saya teratur. Karena apa? Hukuman. Nah, dulu waktu saya kecil, saya cucu pertama dari sebuah dinasti, sebuah kerajaan di Jepara. Orang terkaya saudara di kota Jepara. Jadi karena saya cucu pertama dan saudara saya tinggal sama oma saya waktu saya masih kecil. Mama saya masih ada di situ, papa saya sementara di Irian. Saudara saya ini ratu kecil. Saya bisa sekali makan 7 kali ganti, saudara. Jadi misalnya nih, saya disuapin sama telur, saya bilang ini, enak 3 sendok tok, bosen, ganti babi kecap. Babi kecap saya makan 3 sendok, saya bilang bosen, ganti kekian. Sampai 7 kali, saudara. Dan buat saya itulah kenikmatan. Dan sejujurnya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang saya tuh nikmat kalau makannya banyak dan dikit gitu ya. Makanya fine dining buat saya tuh oke banget. Oke, ya itu singkirkan. Itulah kerewelan saya. Itu kerewelan saya. Nah, sampailah saya di Papua, dibawa sama ayah saya dan saya mulai makan menu yang sangat mengerikan. Kadang-kadang cuma nasi sama teri, kadang-kadang cuma nasi sama telur. Kadang-kadang bahkan cuma nasi sama kecap. Dan saya mulai berontak, saya bilang gak mau makan. Dan ayah saya dengan sangat simpel saudara ya. Ambil nasi, dikasih kecap, gak dikasih apa-apa. Saya digendong karena masih kecil. Nasinya ditaruh di gudang, saya ditaruh di situ. Dan lampunya sengaja gak dinyalain, kunci. Dan dia bilang begini, makan sampai tidak ada satupun bersisa. Belajar menghargai. Kalau sudah selesai, ketok pintu. Udah tinggal aja sama dia. Mau nangis, mau marah. Pertamanya jangan harap pertamanya saya makan ya. Pertama saya tendang itu nasi. Ibu Iin,
Nggak mungkin Ibu Iin itu pertama kali langsung taat. Enggak, Ibu Iin itu pemberontak dari sejak kandungan. Itulah Bu Iin. Ya. Tapi sekali lagi ya, hukuman membuat saya sampai hari ini ingat. Membuat saya ngerti. Sampai hari ini loh. Setiap kali saya lihat nasi saya bilang. Di hati itu bisa gini. Terima kasih Papa. Kau mengajari aku. Bahkan menghargai tiap bulir nasi. Saya berdoa. Kalau saudara dihukum Tuhan. Engkau menangkap. Sampai yang paling kecil. Biarkan dia menyelesaikan ukiran dalam hidupmu. Saudara, setiap hukuman Tuhan itu seperti ukiran dalam hidup saya. Dan saudara, saya bisa bayangkan saya menjadi besar dengan semua ukiran. Dan setiap ukiran itu orang berkata, wow. Saudara, sama-sama marmer. Ada marmer, saudara, yang cuma jadi lantai. Tapi ada marmer yang diukir, saudara. Dan menjadi patung. Ada marmer, saudara, yang diukir. Dan menjadi, saudara, latar belakang dari singgasana. Bahannya sama. Yang mahal prosesnya. Ada emas yang bahkan tidak pernah keluar dari tanah. Dan orang menginjaknya. Tadi ada emas yang di sini, di kalung saya. Ada emas yang di kalung raja-raja, di tangan raja-raja. Ada emas bahkan yang ada dalam kekekalan. Sama, kau mau jadi yang mana? Ada jutaan orang. Semua yang ada padanya tetap di tanah dan diinjak orang. Dia emas, ya. Saya kemarin bilang sama Nancy. Saya bilang, saya gak ngerti Nen. Kalau istilahnya saudara ya, dia itu bukan emas, diamond. Dan saya bilang, kalau kamu cuma jadi seperti sekarang, jangan bangga ya. Saya ngomong keras sama dia. Jangan kamu pikir, saya sudah bagus kan. Udah kerja loh, punya penghasilan loh. Nabi loh, diurapi loh, nari. Saya bilang, itu sama seperti diamond, saudara ya. Terus kemudian masuk kotak, udah. Bagus sih, bagus. Saya keras sama Nancy, saya bilang, Nancy, enggak begitu. Harus yang kau ada di mahkota raja. Harus yang kau ada di tongkat otoritas raja. Harus yang kau bisa beli satu bangsa. Kamu masih tahu the true you. Saya berdoa saudara tahu siapa saudara. Siapa saudara. Tapi emas tidak akan pernah bisa di tangan raja sampai di leher saya. Tanpa proses dipanaskan. Tanpa proses dilebur, tanpa proses ditempa, dipotong, dan segudang lagi proses. Biarkan Tuhan menyelesaikan. Saudara, saya tutup dengan nomor 7, lewat aja masih banyak. Masih banyak, tapi saya akan tutup dengan nomor 7. Pengkhotbah 7 ayat 25. Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan. Serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Ngeri gak saudara? Saudara, ayatnya itu jelas. Ya, saya bahas yang negatif dulu ya. Saudara, kalau saudara fasik, saudara banyak orang tuh mikir gini, fasik itu apa? Fasik itu orang Kristen atau orang yang tahu banyak tetapi tidak melakukan dan masa bodoh, itu fasik.
Saudara jadi gini, sudah tahu mesti perang, tapi nggak mau perang. Nah itu fasik. Kalau saudara nggak tahu lain lagi, ya namanya. Tapi kalau saudara tahu, tetapi nggak melakukan, itu fasik dan itulah bodoh. Saya sering kali bilang begini, kenapa sih orang Kristen itu cari jalan yang susah padahal yang gampang ada. Kalau saudara setiap pagi aja ya, setiap pagi SMA. Saudara bangun dan berkata dalam nama Yesus sapu bersih semua rencana iblis. Semua jebakan, semua suara, semua yang bukan dari Tuhan. Saudara cuma 1 menit seperti itu. Engkau diluputkan dari begitu banyak penipuan. Saudara setiap pagi cuma 1 menit aja berkata, Tuhan aku pakai semua senjata. Tuhan aku pakai semua yang daripadamu. Tuhan aku hargai engkau, I love you, I love you. Saudara akan terima sangat banyak. Tapi seringkali begitu bodohnya. Dan kita sepanjang hari jatuh bangun karena jebakan, tertipu. Dan semua itu fasik, jangan dibilang ya. Jangan dibilang, sudah bilang, saya nggak tahu kalau ditipu. Saya nggak tahu kalau itu suara iblis. Dan saudara lolos. No. Tadi kita sudah baca. Didapati bersalah. Didapati bersalah. Dan itulah fasik kebodohan. Tapi yang ngeri, kalau saudara bebal. Bebal itu artinya apa? Diomongin, dihajar. Saudara lewati, saudara padang gurun dan tidak pernah keluar karena tidak pernah belajar. Saudara sampai Tuhan itu mungkin ya buat, nggak tahu itu bahasa. Saudara ya, Tuhan itu begini. Sampai lo ayatnya ada, Tuhan Yesus bilang, dengan bahasa apa aku harus bicara kepadamu? Dan itu namanya bebal. Bebal. Sampai Tuhan bilang ini, aku stop ngomong. Dan nanti aku baru berterus terang. Itu bebal. Dan ayatnya berkata jelas. Bebal adalah kegilaan. Gila. Kalau kamu memilih bebal. Gila. Gila. Karena apa arti kamu memilih neraka. Saya berdoa. Saudara stop dari kebebalan. Tidak tahu apapun. Ya. Setiap kali ditegur marah. Setiap kali dihardik sakit hati. Setiap kali diomongin baik-baik masuk kiri keluar kanan. Setiap kali ada yang ngomel tet di telinga saudara tet. Setiap kali saudara diperingatkan. Saudara bilang memangnya gue perhatiin, gue pikirin. Setiap kali bersalah saudara punya segudang alasan. Setiap kali saudara, bahkan Roh Kudus berkata, kau di mana? Aku ndak kenal, aku ndak rasa hadirat, aku ndak bisa lagi bicara dengan engkau. Udah kita bilang, aku baik-baik saja. Itu bebal. Itu bebal, itu bebal. Semua orang bisa lihat mukamu gelap, tapi engkau bilang ganteng kan? Itu bebal. Saudara. Semua orang bilang kamu ini terlalu banyak pakai gadget. Dan saudara bilang ini, saya normal. Semuanya itu bebal dan itu gila kata Alkitab. Kenapa? Karena kamu memilih berarti kebinasaan. Tapi sekali lagi ayatnya, bagaimana untuk melawan itu? Saudara ya, bagaimana untuk mengenal saudara dan mengetahui itu semua? Saudara harus dikatakan di sini, aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, mencari hikmat. Bahasa The Message-nya, aku konsentrasi dengan segenap kekuatan mempelajari, meneliti. Selama saudara enggak benar-benar mengejar, enggak konsentrasi di situ, kau tidak akan pernah tahu kebebalanmu. Kau tidak akan pernah tahu kefasikanmu. Saya berdoa pagi hari ini, saya mau berkata, 10 hari lagi atau lebih saya nggak tahu, tapi Tuhan sangat pengen memberikan yang sangat berarti. Yang besar, yang baik, meneguhkan panggilan, melantik, mengangkat, mempercayakan sesuatu. Tapi ada orang-orang yang sangat bebal.
Selama ini Tuhan mau percayakan Indonesia, engkau berkata buat apa itu beban? Saudara, pelayanan itu gak ada yang beban. Karena kalau engkau tidak pelayanan, engkau tidak bayar apapun, saudara di surga tidak ada tempat. Saudara mungkin cuma di luar. Saudara mungkin cuma di pelataran. Saudara, kemarin saya ketemu seseorang. Dan orang ini baru kenal Tuhan, baru banget saudara. Tapi dia usahakan bangun jam 3 pagi. Dan dia bilang, Bu, saya ini pengen ngejar. Setidaknya kalau boleh saya punya rumah di surga. Tapi kalau enggak saya punya tenda lah di Firdaus katanya. Tapi saya mau ngejar. Bangun jam 3 pagi perempuan loh saudara. Dan gak doa di kamar. Saudara tahu doanya di mana? Di loteng. Di loteng, benar-benar di loteng paling tinggi. Saudara, dan di loteng itu bukan di loteng di dalam atap ya. Di luar, di atas genteng saudara. Dia berdoa setiap jam 3 pagi. Tanpa lampu. Cuma pakai atasnya bintang. Saudara, dan kemarin dia minta ketemu saya. Dan dia bilang kita ketemu di loteng ya Bu. Karena di tempat itulah saya ketemu sama Tuhan. Jadi saya ikutan naiklah ke genteng. Saya sih bahagia saudara ya. Itu hobi lama saudara. Jadi buat saya asik banget saudara. Dan saudara, saya gak bisa pungkiri loh saudara. Ini orang baru bertobat. Terus dia bilang begini, Bu, kita ngobrol di sini. Tapi saya boleh pasang lagu ya. Ini lagu yang Tuhan suka. Yang hari ini Tuhan lagi suka lagu ini. Saudara, dan dia pasang lagu. Saya lupa lagunya. Udah gawat Ibu Iin. Pokoknya dia pasang lagu lah saudara ya. Dan saudara begitu pasang lagu dia berlutut. Saudara, hadirat Tuhan datang di atas genteng. Dan saya berkata gini, Tuhan, ini orang konsentrasi ngejar Engkau. Konsentrasi. Dia bilang saya harus ngejar Bu, ketinggalan. Saya baru dengar khotbah Ibu setelah dekat-dekat ini lockdown segala macam ya. Saya baru ketemu. Dan karena itu saya kejar, saya konsentrasi, saya bangun jam 3 pagi. Sehari saya dengerin khotbah Ibu 5-7 kali yang macam-macam. Saya renungkan, saya catat, saya praktekin. Konsentrasi. Loh saudara, dia kerja. Dan dia bilang, Bu, percaya gak Bu? Di dalam kondisi seperti ini, usaha saya tidak satu pun kena. Saudara, kemarin sopir saya sampai ngomong gini, Bu, itu gila ya Bu. Cuma jualan kayak begituan. Itu antre Bu, mobil datang, mobil mewah. Dan itu kalau borong, saudara ya, wah seabrek saudara. Mobil mewah, gak pakai online. Saudara, sebenarnya dia janjiin saya risoles lah ini. Dan dia bilang, Bu maaf ya Bu, diborong orang habis ludes. Saudara, sekali lagi, ini orang konsentrasi. Konsentrasi. Saya berdoa, kita itu konsentrasi. Ya, untuk melakukan destinimu. Untuk mengetahui hati Tuhan. Untuk tahu destiny kita. Untuk mengetahui kelemahan kita. Karena saudara gak bisa bertobat. Saudara gak bisa ya bertobat itu begini tulis. Semua dosa saya diampuni Tuhan. Dah terus cemplungin bakar. Tuhan ngomong, opo nih? Saudara, kalau engkau gak sampai muak ya. Saya itu gak main-main. Saya tuh muak dengan kepelacuran saya. Saya tahu pasti. Lihat apa aja suka. Saya muak saudara dengan kemalasan saya. Dan saya teriak berkata, Tuhan, tolongi dengan kemalasanku.
Kalau engkau enggak bisa. Saudara, ada banyak orang enggak teliti itu enggak salah gitu loh. Saudara ya, rasanya hidup tuh enteng aja gitu saudara ya. Gak pernah saudara benar-benar menyesal. Saya nangis dengan semua saudara kegagalan saya. Pada waktu Pak Yusak saudara tabrakan, saya selalu berkata, itulah kesalahan saya. Pada waktu beliau di Papua kena, saya bilang itulah salah saya. Pada waktu Papua banjir, kerusuhan, saya enggak pernah saudara berkata, ya namanya juga di Papua. Kemarin Oba Jangan bilang, nah ya, kita ini orang aneh. Yang banjir di Papua kita nangis di sini. Saudara, ya mereka yang tidak mengerti destininya, mereka akan berkata seperti itu, saya tahu destiny saya. Nama saya Mikael. Bersama generasi Mikael yang dibangkitkan. Saya mendampingi bangsa sampai tidak ada satupun kejahatan, malapetaka yang negatif, antikris, kerusuhan yang boleh terjadi atas bangsa saya. Selama ada generasi Mikael, bangsaku, generasi ini akan terluput dan diangkat di awan-awan. Saya tahu tugas saya. Karena itu gak ada satu banjir pun saudara yang saya gak minta ampun dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saya berharap saudara ngerti, itu adalah kebanggaan, kesukaan kalau kita bisa berdiri dan melayani. Saya mau ajak saudara nyanyi lagu yang sama sekali kunonya udah kuno banget deh. Tapi saya berdoa saudara nyanyi dengan benar. Saudara, lagu ini berkata cuma melayani, melayani lebih sungguh. Terus mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mentaati, mentaati lebih sungguh. Saya cuma mau saudara hari ini belajar, belajar lebih sungguh. Saudara, mari lebih sungguh untuk waktu yang sangat singkat. Mari kita tutup